Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Shalom. Semuanya shalom. Puji Tuhan, kita berada di bulan ini dan kita diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah ini. Saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan hati dan hidupnya. Mari kita berdoa. Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan terhadap hidup kami Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini Tuhan. Kami diberi kesempatan Tuhan untuk datang ke rumah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah ini bukan ibadah yang biasa saja Tuhan. Kami menjadi orang yang berbeda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Segala banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala banyak. Kau sungguh indah, tiada caranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah
bangkit berdiri. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari kita semua angkat tangan kita. Kita nyatakan kekaguman kita terhadap Dia. Secara layaknya hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kami kagum. Haleluya, hormat Kau Allah yang layak dipuji. ku kagum akan Engkau. Kita mau lagu ini dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya, Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib Tuhan Kau. sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kami kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
Dia, sembah Dia. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau layak terima segala pujian, Kau layak ditinggikan ya Tuhan. Kami beri hormat kepada Engkau, karena Kau layak terima segala pujian. Haleluya. Shaka sakarela, sakarela, hinaya rabayalana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Tak terbatas kasih-Mu, Tak terduga syaramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga, tak terduga syaramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. tak terduga
percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Beri tepuk tangan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi semuanya shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Boleh lihat kanan kiri depan belakangnya, berikan senyuman yang termanis. Mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. kita dunia ini, Dia membantu gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dunia ini Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Semuanya katakan Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini, Dia membantu gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali kita katakan, dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Beri tepuk tangan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Saya percaya tepuk tangannya lebih dahsyat daripada ini. Sekali lagi tepuk tangan. Mari kita sorakan haleluya bersama-sama. Tinggikan namanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah ku lewati, sebab Engkau bersertaku. Amin.
getarlah kaku, angkat tanganku di saat Kau langsung membuatku lembayang ke laut aku lewati, sebab Dia sertaku. Amin. Dengan imanku ku disamakan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, Allah yang sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Semuanya katakan, ku angkat Aku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tepuk tangan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi kita katakan haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara semuanya duduk kembali. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah yang perkasa. Tuhan yang maha besar, yang layak kami tinggikan dan layak kami sembah. Karena itu pagi hari ini Tuhan, sorak-sorai kami jemaat-Mu, YBI Gunung Padang Tuhan, biarlah sampai ke telinga-Mu. Dan kami tahu Tuhan akan menyenangkan hati-Mu. Melalui pujian penyembahan kami, melalui sorak-sorai kami. Engkau disukakan melalui kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini kami mau naikkan doa-doa kami. Kami tahu Tuhan, Engkau mendengarkan apa yang menjadi seruan kami, yang menjadi jeritan kami, bahkan apa yang menjadi tangisan setiap kami Tuhan. Kami membawa para pemimpin-pemimpin kami. Berkati Tuhan, Bapak Pendeta Rupin Adi Abraham, berkati Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, berkati Bapak Pendeta Abednego Rasdi, dan juga berkati Bapak Gembala kami, Bapak Katrunio Sarjono Tuhan, Kau yang sudah tempatkan beliau-beliau di atas kami. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu, pengetahuan-Mu, hikmat-Mu, terus Kau sediakan rahmat yang baru untuk para pemimpin kami. Bahkan pembina kami Bapak Insinyur Niko dan juga Ibu Mulyanti Suwarna Tuhan. Terus Tuhan mereka berjaga-jaga atas iman kami. Terus mereka Tuhan berdoa bagi kekuatan kami. Terus mereka berdoa Tuhan bagi kebangunan rohani kami. Dan biarlah Tuhan walaupun dari tempat yang berbeda, ada di kota-kota yang berbeda, tapi kami satu di dalam doa kami di dalam Engkau Tuhan. Terus Tuhan pakai dengan luar biasa para pemimpin dan pembina kami ini Tuhan. Sehingga Tuhan apapun yang mereka hadapi, apapun yang harus mereka tangisi Tuhan, Tuhan tahu dan menjawab apa yang menjadi pergumulan para pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur Tuhan untuk majelis dan pengurus di gereja kami. Terus Bapak Engkau memakai mereka sudah setengah tahun ini Tuhan bekerja. Biarlah menyelesaikan satu periode ini dengan baik dan hikmat yang dari Tuhan. Terus Tuhan pakai dengan
visi misi yang berbeda-beda, dengan talenta karunia yang berbeda-beda, tapi kami satukan Tuhan setiap pengurus ini Tuhan, sehingga kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami, dari minggu sampai ke minggu lagi Tuhan. Biarlah Tuhan jadwal-jadwal, waktu-waktu yang sudah kami tentukan, di mana kami terus aktif, di mana kami terus ikut berpartisipasi di dalamnya, dan kami dibangun di dalamnya Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan maupun dalam kegiatan ini, Tuhan terus campur tangan untuk setiap kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk panitia pembangunan gudang sebelah Tuhan yang sudah mulai beberapa bulan ini. Tuhan, kami mengangkat tangan kami, tanda kami menyerah, karena kami tahu Tuhan yang sudah membuka, Tuhan yang akan menutupnya, Tuhan yang sudah memulai, dan Tuhan yang akan mengakhirinya. Dan kalau Tuhan sudah menyediakannya untuk kami, Tuhan yang akan memperlengkapi semuanya. Karena itu Tuhan, biarlah pembangunan ini Tuhan sampai selesainya nanti, segala anggaran dana yang kami butuhkan Tuhan cukupkan. Tuhan berkati para tukang-tukang, Tuhan berkati pengurus-pengurus, Tuhan berkati panitia-panitia yang terus bekerja Tuhan. Biarlah Tuhan kesehatan, kekuatan terus Kau berikan, sehingga sebelum Natal Tuhan, gudang itu bisa kami tempati untuk kami beribadah maupun merayakan Natal nanti Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat-Mu, 5 generasi di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau terus campur tangan, sehingga 5 generasi di tempat ini terus kami dibangun di dalam Engkau. Terus kami punya iman yang kuat di dalam Engkau. Bahkan Tuhan, kami pun peduli dengan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apa yang kami bisa, apa yang bisa kami lakukan untuk gereja ini, biarlah kami melakukannya untuk Engkau Tuhan. Karena itu Bapak, biarlah berkati seluruh anak-anak-Mu, dari yang balita sampai yang lansia Tuhan. Kekuatan, kesehatan mereka ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati Tuhan, sehingga waktu-waktu ini kalau kami membangun gereja ini Tuhan, biarlah seluruh jemaat-Mu pun Tuhan Kau berkati, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik melalui keuangan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami memberkati bangsa Indonesia, kami memberkati negara Indonesia. Tuhan, terus bangsa kami ada di dalam tangan-Mu. Bila Tuhan terus campur tangan Tuhan. Untuk presiden kami akan menyelesaikan beberapa bulan lagi Tuhan. Biarlah Engkau juga akan campur tangan untuk presiden dan wakil presiden yang baru pun Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu, sehingga Tuhan pemimpin-pemimpin kami yang baru sampai ke jajarannya nanti pun orang-orang yang baru Tuhan, Tuhan pilih dengan tepat, sehingga akan membawa kemajuan negara kami Indonesia. Kami juga memberkati Purbalingga di mana kami ada di dalamnya. Tuhan, kesejahteraan Tuhan ada di kota kami. Terus Tuhan berikan kesejahteraan dan keamanan di kota kami. Lebih Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan hari-hari ini Tuhan. Biarlah Engkau juga terus campur tangan, di mana harga-harga mulai naik, seharga sembako mulai naik, tapi kami tahu satu perkara yang kami yakin, kami anak-anak Tuhan tidak pernah akan berkekurangan, karena Tuhan kami Allah yang terus menyediakan kelimpahan untuk kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi ini, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang akan membuka telinga kami, hati kami, sehingga kami siap untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Bapak, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Amin. Baik, hari ini kita bersuka cita, kita kedatangan anak-anak yang hebat dari SD Bina Harapan. Beri tepuk tangan untuk mereka. Selamat datang juga untuk para guru SD Bina Harapan, dan mungkin ada wali murid yang datang untuk mendampingi anak-anak. Saya persilakan untuk guru, salah satu guru untuk. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Pak Kartomeus, selamat pagi semuanya. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami bisa bergabung bersukacita bersama dengan jemaat GBI. Untuk anak-anak kami juga akan ambil bagian pelayanan pujian pagi hari ini. Semoga apa yang akan dibawakan oleh anak-anak kami dapat menjadi berkat bagi jemaat yang hadir. Terima kasih sudah menerima kami dengan sukacita. Semoga lain waktu kami dapat kembali lagi untuk beribadah bersama dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mari anak-anak kita bersama-sama mau menyanyikan. Ada 2 lagu yang sudah kami siapkan, semoga dapat diterima dengan baik. Silahkan anak-anak boleh bangkit berdiri.
Sekali lagi bisa beri tepuk tangan untuk anak-anak yang hebat ini. Wow, luar biasa. Terima kasih atas pujiannya, adik-adik semuanya. Terima kasih sudah memberkati kami. Buat Bapak Ibu semuanya, mungkin jika punya anak atau keponakan yang akan sekolah dasar, bisa mendaftar ke SD Bina Harapan. Dan bagi oma opa yang mungkin cucunya akan masuk SD, bisa mendaftar ke SD Bina Harapan. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk SD Bina Harapan. Mari kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman Tuhan, dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu.
janjimu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janjimu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan Yesusku, percaya padamu. Katakan Yesusku, percaya padamu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan kuasa-Mu Tuhan. Roh-Mu melawat setiap umat-Mu, Roh-Mu yang kudus ada di tengah kami. Lawat setiap kami Tuhan. Bebaskan roh kami untuk dapat memuji menyembah-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sukacita-Mu, sukacita-Mu Tuhan yang Kau berikan buat setiap kami. Mari saudaraku dikasih Tuhan, umat yang dikasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, gereja yang dipilih Tuhan, gereja yang dikasih oleh Tuhan. Setiap kita yang hadir pagi ini, sebelum kita lebih jauh untuk masuk dalam firman Tuhan, izinkan Tuhan memenuhi setiap kita. Izinkan Tuhan membebaskan setiap roh kita, sehingga dalam ibadah kita pagi ini benar-benar kita boleh merasakan ada suatu sukacita Tuhan yang memenuhi dan menguasai setiap kita. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh,
bersyukur karena kasih-Mu, karena pemeliharaan-Mu. Kami ada sampai hari ini. Dan kami bersyukur jika pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama umat Tuhan ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biar segala pujian, pengagungan kami, penyembahan kami, serta korban syukur kami yang kami bawa dalam ibadah ini, biar itu semua boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur boleh menikmati pujian yang telah dinaikkan oleh anak-anak-Mu dari SD Bina Harapan yang hari ini ada bersama kami, bersama dengan guru dan juga orang tua mereka. Biarlah Tuhan Yesus kebersamaan kami dalam ibadah pagi hari ini. Ibadah di dalamnya kami mendapatkan berkat Tuhan, sukacita Tuhan yang membuat kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengar isi hati-Mu yaitu firman-Mu. Urapi media yang kami pakai, alat-alat yang kami pakai, karena pagi ini kami mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala pembina kami. Tuhan Yesus mengurapi setiap saran yang kami pakai dan urapi hamba-Mu, supaya apa yang keluar dari perkataan hamba-Mu, biarlah firman Tuhan itu memberkati kami semuanya. Sehingga setiap kami yang hadir pagi-pagi hari ini dalam ibadah ini, ketika kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami pulang roh kami disegarkan, iman kami dikuatkan, serta kasih serta pengharapan kami terus diperbaharui dari hari lepas ke sehari. Berbicaralah kepada kami Tuhan pagi hari ini. Kami siap untuk menerima berkat-Mu lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala pembina kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan kita berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab yang salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu Dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal ini, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Di
di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya
Kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun. Dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Hari-hari ini Tuhan Yesus menghendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah, yang pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa. Yang ketiga, mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang yang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang mereka menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu, Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya, itu terjadi di antara orang-orang percaya. Supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Ternyata, pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, tapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi. Yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini, pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius,
di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi, mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja, tetapi sekarang mereka, termasuk kita, juga pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat, dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat. Di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa. Katakan amin. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Di awal pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, tentang membuka gereja baru. Yang kedua, cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan, termasuk menggunakan bahasa roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja. Dan yang keempat juga mengenai Pentakosta ketiga. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman kisah para rasul tadi. Pada tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus sehingga terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi peristiwa seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Di sini disebutkan bahwa pada saat Roh Kudus dicurahkan akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 dan 29, bahwa anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Tanda yang kedua sesuai dengan Yoel 2 ayat 30, maka akan terjadi mujizat yang luar biasa. Tanda ketiga sesuai dengan Yoel 2 ayat 31, maka akan terjadi goncangan-goncangan yang dahsyat. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan digenapi. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan, dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini berarti akan terjadi penuaian jiwa yang besar. Sejak tahun 2009, hampir di setiap khotbah, saya selalu mengingatkan tentang guncangan-guncangan ini. Dan ini terjadi hampir sekitar 10 tahun. Siapa mengira bahwa yang disebut dengan guncangan ini adalah pandemi COVID-19. Di mana di Indonesia dimulai pada tanggal 2 Maret 2020. Kita melihat selama ini bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, telah terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Pelayanan secara online terbukti merupakan alat
untuk mempercepat penyelesaian amanat agung, yaitu dengan semakin cepat dan banyaknya orang yang mendengar dan mengenal Injil Kerajaan Allah. Pada tanggal 8 Februari 2023, dimulainya kebangunan rohani di Asbury University, Kentucky. Yang mereka lakukan adalah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Kebangunan rohani ini menyebar ke kampus-kampus lain di Amerika Serikat. Seperti di Lee University, Oral Roberts University, dan lain-lain. Berita kebangunan rohani melanda ke seluruh dunia. Revival di Asbury University ini merupakan bagian dari penggenapan Pentakosta ketiga, di mana Tuhan melawat generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Dan melalui revival di atas ini, Tuhan menunjukkan bahwa pola penuhin jiwa ke depan ini, saya percaya sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali, adalah melalui menara doa, yaitu doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Pelayanan seperti ini di kampus-kampus sudah berakhir. Tetapi Tuhan sedang memunculkan di Amerika Serikat yang disebut dengan Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Azusa Street Prayer Tower adalah tempat untuk berdoa bagi kebangunan rohani global Pentakosta ketiga. Pelayanan dan pelatihan di dalam pusat kota Los Angeles, California. Dan lokasinya adalah sekitar 25 meter dari Azusa Street Revival yang dipimpin oleh William Seymour tahun 1906. Azusa Street Prayer Tower ini adalah penggenapan nubuatan dari Cindy Jacob bahwa gerakan Pentakosta ketiga ini dimulai dari timur ke barat, dan barat ini adalah Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat akan menyebar ke seluruh dunia dan kembali ke Yerusalem. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Banyak hamba Tuhan mendapatkan bahwa kita harus memperhatikan dengan saksama sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan yang ke-2000 tahun pencurahan Roh Kudus, yang berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun dimulainya amanat agung. Visi yang didapatkan oleh Empower 21 adalah pada hari Pentakosta 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Everyone. Rick Warren dari aliran Baptis mendapatkan bahwa tahun 2033 adalah goal untuk menyelesaikan amanat agung. Tuhan memberikan tuntunan untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Kita seperti orang Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Mereka akan dituntun oleh tabut Allah. Jarak antara tabut Allah dengan orang Israel yang mengikutinya harus sekitar 2000 hasta. Tidak boleh terlalu dekat, juga tidak boleh terlalu jauh. Untuk itu, mereka harus menguduskan diri.
kita juga akan dituntun oleh Roh Kudus dengan cara yang sama. Saya percaya pola penuhan jiwa untuk menyelesaikan amanat agung adalah melalui doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada tanggal 15 Maret 2024, Tuhan berbicara kepada saya bahwa sekarang kita memasuki kebangunan rohani tahap berikutnya. Yang berarti tahap yang terakhir. Pada tanggal 16 Maret 2024, saya mendapatkan konfirmasi nubuatan James W. Gould, yaitu bahwa sekarang kebangunan rohani yang besar dan kebangkitan generasi anak-anak muda sudah dimulai. Sudah dimulai. Kick off. Haleluya. Tanggal 3 sampai 5 Juli 2024 di SICC akan diadakan Everyone Asia 2024. Reaching every person on earth. Tuhan memberikan pengertian bahwa ini adalah trigger atau gong dimulainya kebangunan rohani yang terbesar dan yang terakhir secara global untuk generasi Yeremia. Haleluya! Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita harus dipenuhi Roh Kudus. Ada berapa banyak yang akan berkata, Tuhan, saya mau dipenuhi Roh Kudus. Saya mau menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya. Beri api yang dahsyat seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api yang dahsyat seperti yang kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri kuasa urapanmu sekarang. Beri kuasa urapanmu sekarang. Uriala basyara la bala 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 bala. Uriala la bala 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 bala. Curahkan pengurapanmu ya Tuhan. Api yang dahsyat turun dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Memberikan kuasa, berikan kuasa, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Abba, terima kasih. Urala basyara la bala bala bala. Oh, riala la bala 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 bala. Oh, rada bala bala. Ada berapa banyak di antara saudara yang membutuhkan kesembuhan? Angkat tanganmu. Kau melihat anak-anakmu sedang mengangkat tangan mereka, Tuhan. Saat ini Engkau sedang menyembuhkan yang sakit. Engkau sedang membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Terima kasih. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, kita telah mendengar pesan firman Tuhan pagi ini yang telah disampaikan oleh Gembala Pembina kita. Saya percaya jika kita bersama-sama menyimak apa disampaikan tadi, saya percaya setiap kita boleh diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kita diingatkan bertalen dengan menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, maka kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita diberikan keberanian untuk bersaksi. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tanda-tanda heran akan menyertai pelayan kita. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita berubah. Nah, apa perubahannya? Kita menjadi orang yang suka berdoa. Kita menjadi orang yang mau membaca firman Tuhan, ada keunitian, dan juga kita menjadi orang yang suka memberi, dan juga kita menjadi orang yang berbahagia. Itu tandanya hidup kita berubah karena kuasa Tuhan. Amin. Lihat kiri kananmu, bilang begini, Tuhan mau hidup kita berubah. Ya, hidup kita berubah supaya menjadi kesaksian buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mari kita akan bersama-sama untuk bangkit berdiri. Silakan anak-anak kid yang akan didoakan mempersiapkan diri untuk masuk ruangan gereja. Kita naikkan pujian dengan pujian mengatakan, Romo yang hidup penuhiku. Romo yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Katakan sekali lagi, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu
Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak kami bersyukur pagi hari ini boleh mendengar isi hatimu, yaitu firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami lewat gembala pimpinan kami Tuhan. Yang mana pagi ini kami terus diingatkan untuk dapat menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus sebelum Engkau datang yang kedua kali. Biarlah gereja Tuhan dapat meresponi panggilannya, dan biarlah gereja Tuhan dapat mengerjakan panggilannya, dan gereja Tuhan penuhi oleh kuasa Roh Kudus, supaya ketika kami dipenuhi oleh Roh Kudus, kami diberikan keberanian untuk bersaksi, kami diberikan keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan seperti Rasul Petrus, sehingga ketika ia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Kami percaya perkara-perkara yang sama bisa terjadi ketika kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka pelayanan kami lakukan, ada perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan nyatakan terjadi, mujizat, terjadi tanda-tanda heran bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ketika kami dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kami gereja Tuhan berubah. Hidup kami menjadi orang yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Hidup kami menjadi orang yang suka berdoa. Hidup kami gereja Tuhan ada keunitian dan kesatuan. Gereja Tuhan suka memberi. Gereja Tuhan berbahagia, sehingga hidup kami disukai oleh banyak orang, karena kuasa Tuhan menyertai kehidupan kami, umat Tuhan dan gereja Tuhan. Pagi ini Tuhan, baik anak-anak sampai kepada orang dewasa, apa yang telah disampaikan kepada kami firman Tuhan, biarlah firman Tuhan memberkati semuanya, membawa kami untuk terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pagi ini. Saudaraku dikasih Tuhan, sebenarnya kita akan bersama-sama berdoa buat anak-anak kita yang ada di depan kita, mungkin keponakan kita atau cucu kita. Biarlah kita berdoa buat mereka supaya mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Arahkan tangan kita ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak kita yang hari ini mereka hadir dalam ibadah ini Tuhan. Sebelum hamba-Mu mengurapi mereka, kami mereka sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami rindu anak-anak ini terus bertumbuh, baik secara Tuhan, secara fisik maupun secara psikologis mereka. Demikian juga dalam kecerdasan mereka Tuhan. Kami berdoa supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan bagi orang tua mereka. Di sekolah mereka menjadi anak yang cerdas, dan juga di gereja mereka terus menjadi anak yang suka memuji dan menyembah Tuhan, sehingga hidup mereka boleh menjadi berkat, menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan orang tua mereka, bahkan dimanapun mereka berada Tuhan. Berkat juga guru-guru kita yang sudah membimbing mereka. Engkau terus memakai mereka untuk dapat membimbing anak-anak ini untuk tambah mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, orang tua mereka masing-masing Engkau juga memberkati. Pakai anak-anak ini Tuhan untuk dapat menjadi berkat. Bahkan mungkin ada orang tua mereka yang belum mengenal Engkau, supaya mereka juga Engkau pakai untuk dapat membawa orang tua mereka untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu supaya kuasa Tuhan mengalir melalui kehidupan hamba-Mu atas anak-anak ini yang hamba akan urapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku,
buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu dan kuasa-Mu yang kudus, sehingga ibadah kami pada pagi ini boleh berjalan sebagaimana mestinya. Apa yang kami lakukan dalam ibadah ini satu hal, kerinduan kami supaya Engkau terus ditinggikan dan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami, bahkan lewat ibadah kami. Dan setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan dalam ibadah ini, Engkau yang terus mengurapi, Engkau terus melengkapi supaya pelayanan mereka selanjutnya mereka dapat mengerjakan dengan kemampuan dan serta urapan pada Tuhan menyertai, sehingga pelayan mereka menjadi berkat dan Tuhan terus dipermuliakan. Dan kami juga bersyukur untuk SD Kristen Bina Harapan yang pagi ini dengan kami di tempat ini bersama dengan orang tua dan juga guru-guru yang mendamping mereka. Pujiannya telah mereka naikkan, yaitu memberkati kami semuanya. Engkau memberkati guru-guru yang mendampingi mereka, orang tua mereka, bahkan memberkati anak-anak ini. Terus Engkau pakai supaya mereka menjadi anak yang cerdas dan takut akan Tuhan. Engkau berkati SD Kristen Bina Harapan supaya menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membimbing, mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan lewat lembaga ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami tidak lupa berdoa untuk persiapan ibadah raya yang kedua nanti sore. Kami rindu hadirat Tuhan yang sama ada bersama dengan kami dan umat Tuhan yang belum hadir dalam ibadah pada pagi ini. Nanti sore mereka antusias untuk dapat datang di tempat ini untuk memuji muliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Kami minta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, agar setiap kami boleh kembali pulang dan tiba di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dan bila berkat Tuhan, sukacita Tuhan boleh kami nikmati bersama-sama dengan keluarga kami, dan hidup kami tetap terus memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari saudara kasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Kita terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, umat kesayangan Tuhan, mari kita bersama-sama pulang dan penuh sukacita dengan membawa rahmat Allah yang berlimpah-limpah serta sayangnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin.